Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosan Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 184. Saya akan bawakan dapur langka. Di situ ada Panji Caluring, ada Sampur, ada juga sangkelat yang kuno. Sekaligus kita review 3 keris nomor 8720, 8733 serta 8728. Mari kita refreshing awal. Ketika kita belajar keris, awalnya kita akan masuk pada ilmu tanting. Kita akan memandang keris sebagai benda seni. Kalau sudah keris kita lihat sebagai benda seni, yang terpenting dari benda seni cuma 2: kelangkaan dan keindahannya. Apalagi sebagai benda seni yang kita lihat kalau bukan karena keindahan dan kelangkaannya. Kalau keindahan itu urusan rasa di hati, kalau kelangkaan itu urusan banyak. Dari sisi sepuhnya, dari sisi dapurnya, dari sisi tangguhnya, dan lain sebagainya. Yang jelas ilmu tanting ada 2 fokus yang menjadi acuan untuk kita lihat, yaitu terkait dengan keindahan dan kelangkaannya. Namun di atas ilmu tanting itu ada ilmu tajek, yaitu kita memandang filosofi daripada keris. Justru ini inline dengan penghargaan daripada UNESCO terhadap keris Indonesia yang dilihat dari yang non-bendawinya. Secara filosofi atau ilmu tajek, keris lebih merupakan suatu simbol, bisa dianggap doa, dianggap harapan. Kalau kita bicara masalah keris itu isinya simbol doa dan harapan, kadang-kadang di dalam semacam satu ilmu tajek itu penuh dengan kiasan, atau bahasa Jawanya sanepo, dan bahkan malah bukan arti yang sesungguhnya. Jadi belajar tentang ilmu tajek memang susah-susah gampang. Saya lebih suka mengatakan bahwa susah-susah gampang daripada gampang-gampang susah. Kalau susah-susah gampang, susah di depan akhirnya gampang. Kalau gampang-gampang susah, gampang duluan besoknya susah. Mendingan besoknya gampang aja lah, biar ada suatu perjuangan kita dalam kesusahan tadi. Balik lagi ke urusan tentang ilmu tajek. Jadi saya meyakini secara filosofi suatu benda keris dibikin itu tidak ada suatu makna yang buruk atau yang negatif. Pasti semuanya bagus. Karena saya yakin bahwa yang namanya doa itu semuanya bermakna kebaikan, tidak ada keburukan. Makanya ketika dalam buku dapur tertulis tulisan mayat, kalau kita tidak tahu dapur mayat, padahal mayat itu bukan mayit. Kalau mayit nuansanya jadi serem. Padahal mayat itu bahasa Jawa itu mendaki, miring, naik ke atas, perlahan sampai ke atas, tapi dalam posisi merambat ke atas gitu. Itulah mayat. Oh, berarti secara filosofi mayat lebih ke arah untuk memastikan kita bisa mencapai sesuatu pertumbuhan walaupun ada suatu perjuangan yang kita harus lakukan. Misalnya kita juga bisa lihat pada suatu keris yang kita sebut dengan misalnya jaran goyang. Kalau kita sebut jaran goyang kayak seperti dangdutan, seolah-olah keris tidak lain tidak bukan dipakai sebagai pemikat lawan jenis. Sejatinya itu jaran goyang. Dan jaran itu dimaknai oleh sesuatu kejantanan, kelaki-lakian, maskulinitas. Itu sejatinya gambaran ego manusia. Dan goyang itu bersihkan. Ketika ego dibersihkan, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Jadi kembali lagi kepada ilmu tajek, memang itu benar-benar susah-susah gampang, tapi semuanya bisa dipelajari. Mari kita masuk ke keris yang pertama, yang menurut saya adalah dapur langka karena saya cuma punya 1 saja.
Kalau dilihat dari agak kejauhan full, kita bisa lihat ini look 3 di ujung. Gandik depannya adalah bolong. Kemudian terkait dengan yang namanya ada rojian rondo nunut di sini untuk mengimbangi dari sisi gandik yang bolong depan. Seharusnya ini gonjo wilut, namun cocorannya terlalu berlebih sehingga ada nuansa sepangnya, sehingga ketika keris seperti ini, inilah keunikannya Panji Caluring. Tapi ada komponen sepangnya, bahkan ke atas ada sinebonya. Bahkan di atas sinebo itu ada tindik emasnya kecil. Mungkin kalau di web lebih jelas. Jadi ketika kita melihat ini adalah keris sepang Panji Caluring sinebo tindik emas, panjangnya 35,8, pamor woswutah. Tangguhnya ketika materialnya besi sudah pulen seperti ini, kemudian pamornya banyak akodiatnya, kemudian ngambang. Ini saya tangguh Mojopahit. Ya seperti kita tahu pada Caluring di atasnya ada look 3-nya. Dan ini memberikan semacam sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jalannya agak semu. Nah, sangat menarik untuk kita lihat karena ini sesuatu yang langka menurut saya. Sehingga izinkan secara dapur saya menganggapnya adalah sepang Panji Caluring sinebo tindik emas. Mari kita singgung tentang urusan yang terkait dengan masalah filosofi. Sepang kita bicara keadilan. Panji Caluring, Panji ibaratkan seperti kesatria. Dan Caluring itu dalam bahasa Jawanya adalah curang. Namun dalam makna positif itu lebih seperti kayak cerdik. Ya kalau pribadi-pribadi cerdik, kalau boleh saya coba gambarkan kayak dalam cerita itu, cerita Abu Nawas. Nah tentunya di sini ada look 3. Look 3 menggambarkan kegayuhan atau jinangkung, menjangkau sesuatu yang kita impikan. Namun ketika kita melihat di sini ada sinebo. Sinebo kita bicara tentang masalah dihormati dan disegani. Yang akhirnya mendapatkan sesuatu kata yang tepat, yaitu namanya wibawa. Ketika kita bicara tindik emas dalam suatu keris itu sering kita jumpai. Tujuannya tidak lain adalah untuk penyelarasan dan pemantapan makna keris agar benar-benar bisa mantap energi doanya. Jadi kalau kita simpulkan dari keris sepang Panji Caluring sinebo tindik emas dengan woswutah sebagai pamor, tidak lain tidak bukan bahwa keris ini didedikasikan untuk mencapai tujuan atau kegayuhan tertentu dengan menjelma menjadi pribadi yang cerdik dan pandai, serta dikaruniai wibawa, serta senantiasa mempertimbangkan kehidupan yang berimbang dan adil dari sepangnya. Inilah suatu gambar keris yang pertama yang menurut saya ini adalah suatu keris dapur langka. Dapur utamanya adalah Panji Caluring, namun ada komponen sepangnya, ada komponen tambahan sinebonya. Mari kita masuk ke keris yang kedua. Ketika kita melihat keris yang kedua ini sesuatu yang menurut saya sangat unik. Kenapa sangat unik? Ya karena langka. Sekilas keris ini seperti kolomisani, namun ada budak sategalnya, ada jenggotnya. Ya inilah, dalam buku dapur keris ini
dinamakan Tangguh Sampur. Panjang 36,6, kulit semongko, dan menurut saya tangguh PB sepuh. Keris ini memang kemarin tuh sempat hampir termahar, tapi batal dikarenakan ya menurut informasi yang didapat dari teman-teman di Solo sana, ini budak sategalnya bikinan baru. Cacah gorinya ini juga bikinan baru. Berarti menurut mereka ini keris yang tidak otentik. Kalau kita melihat tentang masalah keris, saya pikir aspek nalar juga jangan kita tinggalkan. Kalau saya lihat, ini cacah gori lama. Memang kalau keris kinatah PB, dilihat sekarang kinatahnya itu ada. Pasti ada, di beberapa tempat ada, bahkan banyak yang kita ketahui utuh kalau itu kinatah. Namun ini cacah gori sinarasa, bukan cacah gori kinatah serasa. Lah, kinatah sinarasa itu paling gampang lepas, apalagi kalau perawatannya tidak pas. Apalagi kalau kita bawa ke tukang cuci yang cara pemutihan awalnya, pembersihannya menggunakan sikat baja, rasanya sudah deh itu lepas. Kemudian kalau bicara tentang masalah budak sategal ini, kalau Anda lihat guratannya, dia ada guratan melengkung ke sini ke bawah, dari sini di pinggir itu tebal ke bawah. Rasanya ini budak sategal ini adalah asli. Kalau ini dianggap budak sategal bikinan baru, berarti ke atasnya ini menjadi tebal keris ini. Mana mungkin keris Solo PB karena budak sategalnya ditutup tanpa ada budak sategal menjadi gemuk tanpa bangkean. Namun selanjutnya, kalau kita bicara tentang masalah owahan, setahu saya, maaf ya kalau saya salah, nalar saya mengatakan yang sering diowahi adalah keris-keris yang tidak banyak makna, tidak terlalu laku kencang, sehingga dilakukan suatu perubahan sehingga bisa menjadi lebih punya suatu makna atau nilai harga. Kalau ada keris yang sebagus ini, kalau menurut saya sangat sayang untuk dioprek-oprek. Dan yang kedua, kalau orang-orang dulu sangat-sangat menghormati keris apa adanya. Namun ya namanya bukan perjodohan. Yang penting saya jadi tahu ternyata di keris ini dapurnya adalah dapur Sampur, dan Sampur ini adalah keris yang cuma satu saya miliki dari sekian ribuan keris ini. Dan maaf kalau kita lihat pada panetes tidak buntut tumo. Sekaligus informasi, setahu saya buntut tumo mulai mantap dibuat di era PB5 ke mari, PB6 ke P7 sampai dengan 11. Saya menjumpai keris-keris PB sepuh kebanyakan tidak dengan panetes buntut tumo. Namun mari kita lanjutkan. Sampur. Sampur itu secara bahasa Jawa, sampur itu selendang panjang yang untuk nari itu loh. Bahkan sering kita dengarkan ungkapan ketiban sampur. Ketiban sampur artinya adalah ketiban jejibahan. Jadi tidak lain tidak bukan secara makna daripada filosofi dapur Sampur ini adalah keris ini untuk agar kita dipermudah untuk mendapatkan sesuatu anugerah derajat kehidupan. Jadi kalau ini dalam bentuk dapur, kalau dibawa kepada suatu bentuk pamor, seperti pamor udan mas, seperti pamor wahyu tumurun. Inilah makna daripada sampur. Tentunya dengan yang namanya kulit semongko, kita akan tahu itu memperkuat dari makna sampur tadi. Tidak lain tidak bukan kulit semongko adalah untuk kesejahteraan dan sekaligus kemudahan kita.
di dalam mendapatkan sesuatu peningkatan pergaulan. Dan keris terakhir nomor 8728, inilah yang namanya keris LUK 13 sangklat nomor 8728. Panjangnya 38,1, kinatah panji wilis, dan keleng. Menurut saya sudah besinya sudah mulai mendekati besi-besi kabudan. Saya sering konfirmasi kepada teman-teman senior di Tosanaji di Jakarta. Terbelahlah tangguh dari keris ini. Ada dua pilihan. Keris ini adalah keris Pajajaran era Jenggolo, karena secara materialnya seperti kayak material Jenggolo. Mungkinkah ada tangguh Pajajaran Jenggolo? Itu mungkin. Cerita peperangan besar Jenggolo Kediri yang akhirnya Joyoboyo memenangkan, sebagian besar Jenggolo akhirnya pindah ke barat dalam cerita sejarah. Berarti itu adalah abad ke-12. Otomatis keberatan juga mempengaruhi perkerisan yang ada di barat di Pajajaran itu. Kelompok kedua dengan melihat garapannya seperti ini lebih ke arah Sriwijaya. Berarti Sriwijaya sekitar abad-abad akhir, kira-kira abad 13-an. Apapun itu, yang penting cerita saya bukan ke arah situ. Yang saya katakan, kenapa saya katakan ini masuk dapur langka? Karena menurut saya, kebanyakan orang mengatakan bahwa keris sengkelat itu berasal dari Mojopahit. Berarti sebelum Mojopahit tidak ada. Inilah saya buktikan kalau Mojopahit abad 15, sementara ini antara 12 dan 13, membuktikan bahwa keris sangkelat itu sudah ada sebelum Mojopahit. Bahkan saya pernah sangkelat yang Singosari saya punya. Karena semuanya apa? Ini dasarnya daripada suatu legenda cerita. Kalau Anda legenda ceritanya daripada sesuatu cerita yang kita kaitkan dengan Raden Djoko Supo saat itu Siskambling di Mojopahit lagi kena pagebluk karena bapaknya lagi sakit, sehingga Raden Djoko Supo membantu menggantikan untuk berjaga. Saat itu ternyata diketemukan di malam hari itu ada sesuatu yang bersinar di udara. Ternyata itu keris condong campur yang tidak terpelihara di keraton Mojopahit. Itulah yang menimbulkan masalah di Mojopahit. Akhirnya diloloslah keris sangklat daripada si Raden Djoko Supo untuk bertempur dengan condong campur. Alkisah condong campurnya putus ujungnya dan kembali ke Gedong Pusaka. Seolah-olah pada saat itu Raden Djoko Supo lah penemu sangkelat, karena legenda itu ada pada saat dia ada. Namun Anda harus tahu juga, sebelum Raden Djoko Supo, kakaknya dari ibu yang berbeda, karena Supo Mandragi saat di Blambangan menikah dengan putri Blambangan, punya anak namanya Djoko Suro. Pas waktu Djoko Suro dia dewasa mencari ayahnya di Mojopahit, dia mampu membabar keris sangkelat. Karena keris itu diminta oleh Raja Majapahit terakhir, di mana saat itu sangkelat itu dinamain sangkelat karena dia itu lagi sengkel. Sengkel itu orang yang sedih dan yang namanya kecewa. Kalau ini adalah keris orang yang lagi sedih dan kecewa melihat keadaan Mojopahit saat itu, berarti ini bermakna sanepo. Berarti keris ini tujuannya untuk meningkatkan sesuatu kebahagiaan diri. Berarti lawannya kesedihan, berarti sengkel, berarti kebahagiaan. Kalau yang pertama bisa membuat Mojopahit menjadi terlepas daripada pagebluk dan lain sebagainya dengan adanya teluh daripada condong campur, dikalahkan oleh sangklat. Sangklat itu lebih bermakna sengkolo mencela. Buat saya adalah makna dari perlindungan itulah yang lebih tepat secara rasa pribadi saya. Namun sekali lagi, ini saya anggap sebagai semacam satu keris yang langka, bukan dari dapurnya.
Dapurnya umum. Tidak umumnya adalah materialnya di atas atau lebih tua dari Mojopahit. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika keris tersinengker, catatan kurang, dan literasi pendukung ada, mantep baru di era nom-noman, masih banyak tanda tanya keris yang di belakang. Sehingga ketika ada orang yang membahas pemahaman yang berbeda, pastikan keberbedaan itu indah, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita sama-sama senang kerisnya. Demikian sajian ke-184 sebagai tombol kangen karena sudah 3 minggu saya nggak muncul. Semoga ini memberikan semacam sesuatu hiburan untuk saudara-saudaraku sekalian. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun. Sepang Panji Caluring Sinebo Tindik Mas. Dapur Sampur dan Sangklat Berbesi Kabudan. Nuwun.